Assalamualaikum, hai guys, balik lagi sama aku. Video ini aku ambil setelah 5 hari lebaran dan aku mau ngucapin ke semua teman-teman minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan sorry banget kalau videonya baru sempat aku posting sekarang. Perjalanan aku kali ini gak sendiri, tapi aku ditemenin banyak orang dan itu ada sekitar 9 mobil. Dan aku mau cerita sedikit sebelum aku sampai di tempat tujuan karena ini berhubungan dengan perjalanan aku kali ini. Oke, aku mulai ya. Jadi di kampung aku tuh ada yang namanya Matiwi Anak Lolo. Nah, Matiwi Anak Lolo ini adalah membawa anak bayi bermalam ke rumah neneknya 2-3 hari atau tergantung dari kesepakatannya masing-masing. Yang uniknya yang mengantar bayinya itu bukan cuma orang tuanya aja, akan tetapi orang tuanya tersebut mengundang beberapa orang untuk mengantarkan bayinya. Nah, setelah bermalam 2-3 hari itu bayinya akan diantarkan kembali untuk pulang ke rumahnya. Tapi diantarnya gak cuma-cuma, sebaliknya nenek dari bayi tersebut akan mengundang beberapa orang lagi untuk mengantarkan bayinya pulang ke rumahnya. Bahkan sebelum hari hanya kita juga ramai-ramai untuk membuat bekal dibawa ke rumah bayi tersebut. Contohnya perjalanan aku kali ini berangkat dari jam 1 siang ditemani 9 mobil ini untuk mengantarkan bayinya yang sudah bermalam di rumah neneknya selama 2 hari. Dan gak lupa kita juga membawa bekal yang sudah kita bikin tentunya. Di daerah teman-teman ada juga kayak namanya Matiwi Anak Lolo atau mungkin Matiwi Anak Lolo ini hanya ada di daerahku saja. Menurut aku Matiwi Anak Lolo ini seru sih, juga bisa mempererat tali silaturahmi. Tapi sebenarnya Matiwi Anak Lolo ini nggak diharuskan kok. Itu kembali lagi ke orang tua bayinya masing-masing. Apakah mau mengundang atau hanya orang tuanya saja yang mengantar. Oh ya, aku hampir lupa. Jadi perjalanan aku kali ini memang cukup jauh dan sangat panas. Tapi di balik itu aku sangat happy. Karena yang pertama aku memang suka suasana di kampung. Kemudian perjalanan aku kali ini disuguhkan pemandangan yang begitu indah. Persawahan yang luas, padi yang hijau, langit yang biru begitu indah. Dan juga udaranya begitu segar. Masya Allah, rasanya pengen tinggal lebih lama di kampung, tapi mau gimana lagi, kerjaan Pak suami adanya di Makassar. Alhamdulillah setelah kita melewati perjalanan jauh, akhirnya kita udah sampai di tempat tujuan kita. Ini dia rombongannya semuanya udah turun dan sekarang kita siap-siap untuk naik di rumah karena tuan rumahnya juga sudah nungguin kita di terasnya. Untuk naik di rumah kita harus melewati tangga ini dulu dan harus antri. Kalau nggak bisa antri, bisa-bisa kita berjatuhan. Setelah masuk di rumah aku bener-bener shock dan baru sadar ternyata rombongan kita yang berangkat hari ini emang lumayan banyak. Lihat aja guys, ruang tamunya tuh sampai full begini. Ini tuh baru perempuannya loh, belum laki-lakinya. Nah, laki-lakinya itu duduk di bagian luar, di bagian terasnya maksud aku. Beberapa kue yang disajikan di sini memang sudah disiapkan di tata rapi sebelum kita sampai. Jadi setelah kita duduk itu bisa langsung menyantap kuenya. Karena cuaca hari ini cukup panas, jadi yang paling laris di sini adalah es jelinya karena es jeli ini bisa menyegarkan dahaga kita semua. Dari sekian banyak yang datang di sini, yang paling ribet itu aku karena anak aku tadinya tidur dan gak enak banget rasanya kalau harus dibangunin. Akhirnya aku bangkulah dia sampai di sini. Dan untungnya aku duduk bersampingan sama adik aku, jadi adik aku lah yang bantuin untuk ngambil makanannya. Ini adalah situasi anak-anak yang lainnya, ada teman aku juga, ibu-ibu yang lainnya saat kita makan kue di sini. Setelah makan kue, sebenarnya tadi kita langsung makan sup ayam, cuman aku nggak sempat videoin karena udah ramai banget. Nah, selesai makan tadi, kita langsung pamitan, tapi kita nggak langsung pulang. Karena sebelum berangkat, kita emang udah rencanain mau ke sini. Kita tuh dapat informasi kalau di daerah Laboto itu ada pantainya, makanya kita penasaran banget mau ke sana. Ternyata perjalanan kita menuju pantainya dari rumah yang tadi kita kunjungi itu tidak terlalu jauh. Hanya saja ini bikin aku takut saat ngelihat jalanan masuknya ini cukup sempit dan hanya muat satu mobil aja. Jadi ketika kita berpapasan dengan kendaraan lain, salah satunya harus mengalah. Saking sempitnya atau kecilnya, mobil sama motor itu nggak bisa berdampingan. Jadi kalau mobilnya duluan, maka motor harus berada di belakang mobil. Seperti yang terlihat di video, di depan aku ada mobil dan motor. Motor tersebut tidak bisa mendahului mobilnya karena memang jalanannya sempit. Jadi teman-teman kalau mau ke sini itu harus pelan-pelan dan sabar untuk sampai di tempat tujuan. Salah satu tanda bahwa kita akan sampai di pantainya, di sini kita melewati kompleks pemakaman warga, di mana tempat parkiran menuju pantainya itu bersebelahan dengan kompleks pemakaman warga. Nah, di sini kita langsung diarahkan untuk belok kanan karena di sini merupakan tempat parkirannya. Untuk tempat parkirannya sendiri cukup luas. Ini menguntungkan kendaraan roda 4 karena dengan leluasa bisa memutarkan kembali kendaraannya untuk arah jalan pulang. Setelah rombongan kita semuanya sudah lengkap, lanjut kita berjalan kaki untuk menuju pantainya. Namun sebelum kita sampai di pantainya, ternyata kita disambut oleh beberapa penjual. Penjual yang kita jumpai kali ini cukup beragam. Ada yang menjual minuman dingin,
dingin, mie goreng, mie siram, bakso, pentolan, bakso bakar, dan yang lainnya. Salah satu tempat yang menjadi rebutan di sini adalah jembatannya, di mana jembatannya ini cukup panjang sehingga sangat dekat dengan air. Makanya beberapa pengunjung rela antri untuk sampai di ujung jembatannya agar mendapatkan spot foto yang paling bagus. Selain jembatannya, di sini juga terdapat rumah terapung dan bebatuan yang cukup besar. Sehingga tempat ini juga bisa menjadi spot foto yang bagus untuk kalian yang berkunjung di sini. Spot foto yang menurut teman-teman bagus itu di mana? Jembatan, rumah terapung, atau mungkin bebatuan besarnya? Kalau teman-teman pilih salah satunya, aku pilih semuanya aja deh, supaya foto aku tidak di situ-situ aja. Video perjalanan aku mengantarkan Ana Lolo sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga kalian sehat selalu dan selamat menonton. Bye-bye!